Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Hai Tiga Rans. Hari ini gue mau cerita. Cerita ini masa-masa aku SD ya. Tahun sekitaran 94 waktu aku kelas 2 SD. Aku keturunan Betawi, tinggal di Ciputat. Tahun-tahun itu Ciputat masih banyak kebun-kebunnya, masih banyak pohon-pohon bambunya juga. Jadi dulu kalau ngaji itu sore dan itu di masjid. Habis itu sholat maghrib baru pulang ke rumah. Nah, rumahku itu kudu ngelewatin deretan pohon bambu. Teman-teman aku biasanya nganterin aku pulang dulu. Tapi cuma sampai sebelum pohon bambu-bambu. Biasanya mereka teriak, "Lari, cepetan Ref, lari." Kadang aku kencang banget larinya. Kadang juga kayak nge-freeze mau lari tapi takut. Soalnya di pohon bambu itu ada miskun. Kalau aku lewat, pasti diketawain kencang banget sambil dilemparin pasir. Coba deh, anak SD digituin, ya otomatis ketakutan kan ya? Dan itu tiap hari aku pulang ngaji digituin. Akhirnya, teror berhenti pas aku udah gedean. Kelas 4 sekitaran itulah. Mungkin karena bertahun-tahun digituin, lama-kelamaan jadi biasa dan gak takut. Jadi kalau aku lewat ya jalan biasa aja. Kalau dia ketawa, aku ketawain balik. Kalau dia lempar pasir, aku sediain batu-batu, terus aku lemparin balik. Lama-lama kalau aku lewat dia cuma ngeliatin aja. Kadang dari atas pohon, kadang di pinggir pohon. Aku pertama kali lihat makhluk gaib waktu itu masih SD. Waktu itu aku main di rumah tante. Karena keasyikan main, sampai lupa kalau udah maghrib. Mau minta anterin tante aku nggak mungkin. Karena tante aku punya bayi. Om aku juga belum pulang kerja. Akhirnya aku beraniin pulang sendiri. Mana jalanan sepi banget. Pohon-pohonnya tinggi, gelap pula. Pas lagi jalan, tiba-tiba dari jauh kayak ada bola gelinding. Aku liatin terus. Pas banget berhenti di depan aku. Aku kaget, karena kok bolanya kayak ada rambutnya ya. Pas aku lagi fokus merhatiin itu apa, terus tuh bola muter. Ternyata bentuknya kepala. Mana nyengir pula. Ih. Terus aku langsung teriak, balik badan, langsung pergi ke rumah tante aku lagi. Berhari-hari aku ketakutan karena kebayang-bayang mukanya itu. Gak berani tidur sendirian. Terus gak berani gelap juga. Pernah suatu malam aku baru tahu yang namanya Mr. Poci, atau yang orang tahu pocong. Waktu itu aku tidur di kamar aku, pakai lampu tidur juga. Jadi kan agak redup ya. Aku tidur mepet tembok. Terus aku perhatiin tuh bayanganku di dinding. Pas aku lihat-lihat, kok bayangan aku aneh ya. Rambut aku kan gak dikuncir. Tapi kok tuh bayangannya kayak kepala rambut dikuncir. Siluetnya juga kok agak gitu ya. Pas aku melirik ke belakang, itu ternyata Mr. Poci di sebelah aku lagi tiduran. Aku kaget, ketakutan, dan sepertinya aku pingsan. Karena pas sadar-sadar udah pagi. Semenjak itu aku gak pernah tidur lampunya aku matiin atau kayak remang-remang gitu. Harus terang biar bisa tidur.
Bisa tidur lampu dimatinnya pas sudah nikah, udah punya anak juga. Kalau sekarang udah gak kaget liat gitu lagi. Ini kisah zaman aku masih kecil. Kalian mungkin juga punya cerita masing-masing ya pas zaman kecil. Wah, gila sih ini. Berani loh, masih kecil SD ya, kelas 2 SD. Terus pulang sholat maghrib tadi katanya kan. Terus dia mesti harus ngelewatin rumah bambu-bambu gitu, pohon bambu-bambu yang kalian tahu lah ya, pohon bambu-bambu itu tuh terkenalnya apa. Gue aja tuh ya dulu rumah di mana tuh, di Kukusan itu rumah gue harus ngelewatin pohon bambu-bambu juga, cuman nggak yang banyak ya, kayak cuman ya paling berjejer ada 20 pohon kali ya, 20 batang gitu. Dan itu gue masih jalannya tuh harus sambil kayak nyanyi sendiri. Untung banget nggak ada apa-apa. Padahal itu terjadi waktu di rumah Kukusan yang gue pernah ceritain di episode sebelumnya. Itu sih serem banget rumahnya sih emang. Bukan rumahnya ya, cuman emang daerah situ tuh rawan banget. Bukan angker tapi mistisnya kali ya. Karena dulu kan banyak banget tuh hutan-hutan, pohon-pohon, kebun-kebun yang emang pohonnya tuh masih tinggi-tinggi, gede-gede gitu loh. Jadi bener banget terkesan mistisnya. Dan pada saat itu juga emang rumah gue atau rumah kakak gue dulu itu katanya sih tanahnya bekas kuburan ya, cuman ya gue nggak tahu sih. Tapi thank you banget Tigarans yang udah mau dengerin cerita hari ini. Sampai ketemu episode selanjutnya. Selamat merinding. Aku berjalan melewati lorong gang yang gelap tanpa cahaya. Rintik hujan masih berjatuhan menemani langkahku yang semakin melemah. Dingin, sepi, dan pengap. Sampah menggunung di kanan dan kiri jalan ini. Aroma busuk menyengat hidungku dan sukses membuatku mual hendak muntah. Ku percepat langkah. Sejurus kemudian, aku pun keluar dari gang menjijikan di kota ini. Kulirik arloji 23/12 WIB. Rupanya sudah larut malam, dan suasana di jalan ini pun entah mengapa tidak seperti biasanya. Sepi dan lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, membuat suasana jalan sedikit tidak menakutkan. Rintik hujan yang manja semakin menderu bumi. Angin malam serasa membuat tulangku membeku. Aku kedinginan. Hampir 20 menit aku menunggu taksi di trotoar ini. Namun belum juga menunjukkan hasil. Mengurangi waktu, aku pun memutuskan untuk berjalan beberapa langkah dan berharap ada taksi di depan sana. Ya, semoga saja. Deng, ting, ting, deng, ting, ting. Terdengar ada satu pesan menderik dari ponsel di tasku. Kubuka resleting tas, kukeluarkan HP, dan kubaca pesan itu. Kamu di mana sayang? Pengirim Ferdi. Aku tidak membalas, hanya memasukkan HP itu kembali ke dalam selimutnya. Selang beberapa saat, kembali terdengar HP-ku menderit. Masih pesan dari Ferdi. Entah mengapa, air mata ini jatuh dengan sendirinya. Tidak mungkin lagi aku menghubunginya. Sama saja, aku akan menyakiti perasaan sahabatku nanti, Maya. Biarlah aku yang mengalah, asal Ferdi bahagia. Lagi pula,
Maya memang lebih pantas untuknya. Tuhan, aku tidak bisa melihat sahabatku hatinya terluka. Aku ingin membahagiakan dia di saat ia sedang mengalami kepedihan karena kehilangan kedua orang tuanya. Maya, aku merelakan Ferdi untukmu. Semoga kalian bahagia. Di kamar, aku duduk menatap jendela kaca yang mengembun. Menikmati secangkir coklat panas dengan hati tersayat, lalu air mata menderai sebagai pelengkapnya. Jujur, aku belum bisa melihat kenyataan. Semua seperti mimpi. Ketika Maya datang padaku, menangis dan berbicara kalau dia sangat mencintai Ferdi dan ingin memilikinya. Betapa hancur hatiku, betapa remuk jantungku. Rin, aku mencintai Ferdi. Hanya dia mengerti aku saat ini. Apa menurutmu itu wajar? Aku butuh nasihatmu, Rin. Aku sangat mencintainya. Desis Maya sambil menangis dan mengadukan semua keluh kesahnya padaku. Sontak aku juga menangis. Bersedih karena Maya tidak atau mungkin belum tahu kalau aku dan Ferdi sebenarnya sudah resmi berpacaran sebulan yang lalu. Dan rencananya akhir Januari 2017 nanti kami akan membicarakan masalah hubungan ini kepada kedua belah pihak keluarga lebih jauh lagi. Tapi dia, maksudku Maya, tidak mungkin harus tahu semuanya. Pasti hatinya akan hancur berkeping-keping. Selama ini dia memang sangat mencintai Ferdi. Tapi Ferdi bilang dia lebih mencintaiku. Lalu aku harus bagaimana? Berbicara jujur pada Maya dan melihatnya kembali masuk rumah sakit, atau mendiamkan semuanya, lalu aku yang akan sakit. Aku pusing, kembali ku teguk seruput demi seruput coklat panas ini. Mataku mengawang menatap langit yang gelap. Lampu merkuri di seberang jalan jelas menunjukkan riangnya titik-titik gerimis turun dari langit. Suasana syahdu terasa hambar di mataku. Aku pilu. Tanpa sengaja, aku melihat kamar ini meredup dan gelap. Entah aku yang kalap, bahwa Amis seketika datang memenuhi ruangan ini. Rintian dan tengisan terdengar sesekali membahana di kamarku. Sontak, aku terperanjat. Aku takut. Aku keluar kamar mencari ayah dan ibu, juga adikku, Hasan. Tapi mereka tidak ada. Kemana perginya? Bukankah aku pulang, ayah membukakan pintu, dan coklat panas ini buatan ibu, serta Hasan tadi meminjam buku kuliahku. Tapi, kemana mereka saat ini? Aneh. Tulilit. Telepon di ruang tamu berdering. Aku melangkah mendekati. Siapa tahu ayah atau ibu atau juga Hasan. Ku angkat. Halo? Sapaku lebih dulu. Halo? Ini dengan siapa? Halo? Kedua alisku pun menyatu. Aneh. Siapa yang malam-malam begini iseng ngerjain orang? Setelah ku letakkan telepon, aku melangkah hendak kembali ke dalam kamar. Melanjutkan meratapi diri. Tulililit. Untuk kedua kalinya, telepon di ruang tamu berdering. Kuurungkan niatku melangkah, ku angkat telepon sialan itu. Halo, ini siapa? Diriku mencoba bersabar. Maaf, ini dengan siapa? Dan ada perlu apa? Tanyaku lagi. Ini kalian ya yang iseng. Pikirku adalah ayah, ibu dan Hasan mengerjaiku. Nggak lucu. Aku nggak takut. Terus saja menggangguku.
sampai kalian puas. Tutupku lalu melangkah ke dalam kamar. Aku berbaring di atas kasur. Mataku terpejam melekat. Dan entah sejak kapan, leher ini rasanya sakit. Nyeri sekali. Saat aku pegang, ada darah di tanganku. Astaga, kenapa dengan leherku? Di ruang keluarga, aku mengambil kotak P3K. Kuoles leherku yang kuduga digigit serangga dengan obat merah dan minyak angin aromaterapi. Setelah itu, aku istirahat di depan TV sambil berbaring menunggu mereka datang. Agaknya ayah, ibu, dan Hasan keluar tanpa ada pamit pada aku. Tulililililit. Mataku terbuka setelah sesaat mendengar suara telepon itu. Aku tidak memperdulikannya. Aku yakin mereka yang mengerjaiku. Aku sedang tidak mau diganggu, karena kurasakan leher ini semakin sakit. Tulililililit. Awas saja kalau itu memang mereka. Aku mendekati telepon itu. Halo? Ini dengan siapa? Kenapa dari tadi nggak bicara? Halo? Liriku menyerah. Suasana di seberang sana diam dan hening. Tidak ada yang menyahut. Aku menggelengkan kepala. Maaf ya, kalau nggak mau bicara jangan telepon. Mengganggu. Kuempaskan telepon itu, lalu kembali berbaring di atas sofa. Tulililililit. Aku melirik sesaat, kemudian memejamkan mata. Aku tidak peduli. Tulililililit. Telingaku seolah melebar mendengar suara itu. Lagi-lagi, aku tidak peduli. Tulililililit. Suara telepon itu terdengar memaksa. Mataku terpejam, tapi telingaku seakan dirajam. Penging, berdenging, dan sakit menusuk gendang telinga. Telepon setan. Halo? Kalau mau telepon ya bicara. Jangan seperti ini. Ada perlu apa? Dan mau bicara dengan siapa? Jangan diam aja, setan. Aku kalap. Lepas kendali, dan emosi ini menderu bercampur luka di hati. Di saat hatiku kecewa, seakan ada orang yang ingin menambah luka. Sayup terdengar suara Liri di seberang sana. Perlahan, suara itu semakin jelas terdengar. Aku terperanjat. Ku amati baik-baik suara itu. Iya, seorang wanita menangis dengan rintihan penuh penyesalan. Siapa dia? Halo? Ini siapa? Kenapa menangis? Ucapku lirih. Tolong. Tolong apa? Meski tidak tahu siapa orang itu, aku mencoba berempati atau sekadar berbasa-basi. Aku menyesal. Isaknya menangis. Menyesal. Kenapa? Apa yang telah kamu perbuat? Tolong. Sakit. Mendengar suara itu, aku seketika terkejut. Seolah turut merasakan kepedihan yang wanita itu alami. Dia sangat menderita sekali sepertinya. Tapi kenapa dia? Siapa? Di mana? Maaf, ini sudah malam. Aku tidak bisa keluar. Jadi, aku tidak bisa membantu. Aku di kamarmu. Sekarang. Perang. Sontak aku terkejut. Terdengar suara gaduh di kamarku. Segera aku berlari ke lantai 2, membuka pintu kamarku perlahan. Dari balik pintu, sebelumnya aku mendengar suara wanita menjerit kesakitan. Hatiku berdegup kencang.
Nadiku seakan putus, dan darah ini mengalir semakin deras. Krek. Pintu ini pun terbuka. Astaga, sontak aku menjerit. Seorang wanita kejang-kejang menahan sakit karena lehernya tergantung di atas plafon kamar. Darah bercecer di mana-mana dan bau amis menyengat. Dari tangan kirinya, aku melihat pergelangan itu nyaris terputus. Dan yang lebih membuatku terkejut adalah ternyata wanita itu adalah diriku. Ngeri ya, gengs. Ternyata kalau kita bisa melihat kematian kita sendiri dan bahkan melihat jasad kita sendiri di saat kita sudah menjadi makhluk halus,